Halo Melina. Halo Kak Ade. Ya, gimana hari ini akhirnya kita ketemu juga? Ya, setelah menunggu lama, saya akhirnya bisa ketemu lagi. Akhirnya bisa ketemu secara offline. Kan biasanya cuma di chat doang. Benar. Sedih, gak mau main sama ya. Terus masih banget, terasa banget gitu. Masih berasa sampai sekarang ya. Itu dengan pacar kamu yang sekarang saat ini ya. Sekarang terus dia ngomong kayak gitu. Sampai kita kan punya pasangan pengen yang lebih baik gitu buat pasangannya. Tapi aku udah ngeliat dari sisi kesulitan dia. Aku di situ karena aku punya perasaan yang mungkin aku dia misalnya jerawat. Sumpah gak, aku tuh pakai skincare tuh baru kan. Karena aku dapat om ini tuh dari mantan aku dulu, jadi kayak berasa banget kayak ternyata kayak gini cewek tuh gak cantik tuh bener segininya gitu. Gimana sih Lebih telak. iya kayak gitu. Nah, terus di tujuan dari pembicaraan kita kali ini itu kira-kira kamu punya apa? Aku pengen, sebenarnya aku nggak mau masalahnya sih. Pengen tuh dari akunya. Kayak pertama aku pengen gak gampang emosi. Maksudnya meledak Iya. gak Gak gampang meledak-meledak. Pada caranya. Yang kedua, gimana ya? Gimana cara buat aku ngontrol pikiran aku ketika aku ada emosi? Nah, oke, karena tujuan di sini kan goalsnya itu untuk kontrol emosi dulu ya. Nah, kalau untuk kontrol emosi sendiri, menurut kamu worth it nggak sih dengan rutinitas kamu yang sangat padat itu? Apakah kamu bisa jadi lebih baik dalam hal masalah emosi? Atau sebenarnya semua rutinitas itu hanyalah pengalihan? Itu sih dengan kayaknya langsung itu kayaknya itu. Pengalihan ada sih kayaknya. Gimana menurut kamu? Maksudnya kan buat jadi pengalihan apa aja biar nggak mikir hal itu tuh. Emosi aku masih tetap masih melekat. Terus gimana ya? Kayak kamu pernah gak sih nanya sama diri kamu sendiri, baik hari ini apa ya yang aku rasain? Aku kalau sendiri kok bisa nggak tahu lah Kak. Sebenarnya itu bisa dilakuin juga kepada diri kamu, kapan gimana digunakan untuk mempelajari diri kamu sendiri. Kalau misalkan kamu nih pernah dengar yang namanya labeling emosi. Jadi labeling emosi itu adalah pemberian nama ataupun sebenarnya lebih ke memberikan validasi kepada perasaan tersebut dalam diri kita. Contohnya, contohnya kayak kalau misalkan kamu, jadi tadi aku tanyakan kayak terus apa yang lagi kamu rasain? Kamu mikir dong, ya apa ya? Aku ngasihnya gini-gini tapi apa ya? Nah, apa yang itu adalah suatu proses untuk kita melabeling apa sih yang sedang kita rasain. Jadi kayak aku tadi Menempatkan. iya, bisa mempeta-petakan. Kayak tadi aku tanya terkait dengan orang tua pasangan kamu. Apa sih yang lagi kamu rasain? Kamu kecewa nggak? Atau kamu nggak merasa diabaikan? Nah, kalau dari kamu sendiri, tadi apa perasaannya terkait dengan masalah dengan Tejal? Apa yang kamu rasakan sekarang? Sekarang. Nah, aku pikir nih, berarti itu namanya labeling. Betul. Oke. Apa yang lagi ya dengan case beliau? Apa sih yang kamu rasakan, emosi yang kamu rasakan terkait dengan masalah? Coba sama sikap dia. Kecewa, satu, apa lagi? Kalau lebih ke gak nyangka sama aja kecewa juga ya. Banyak yang kecewa sih. Dominan kecewa. Iya. Kecewanya 1-10 tadi. Nah, masih 6 lah, 6 ya. masih bisa Buat main lagi tuh, misalnya buat memaafkan dia udah maafin. Masih belum bisa kan? Tapi namanya mungkin akan. Tapi nggak tahu akan itu kapan.
Nah, salah satu cara untuk kita mengontrol emosi adalah dengan melabeling emosi tersebut. Jadi kayak, oh kamu udah tahu kamu itu perasaannya apa berbeda. Ketika kamu perasaan apa yang kamu rasain, kamu tuh jadi lebih mudah mengontrol diri kamu untuk bisa merespon hal-hal tersebut. Ada ketika emosi kita goyah, kita tuh jadi nggak bisa apa juga. Jadi kayak ya udah yang penting aku pengen ngomong, ya udah yang penting aku pengen marah gitu kan, ngeluapin emosi. Betul, kamu suka gitu ya. Iya, saran dari aku kalau dari case aku ya, aku juga mungkin pernah ada di posisi itu sebelum aku kenal psikologis. Nah, itu tuh hal yang pertama aku lakukan adalah ketika aku marah, apapun, semarah apapun aku, sekesel apapun aku lagi sama orang, itu aku pasti akan ngambil diam. Semarah apa? Jadi kalau misalkan kamu udah tahu nih, mungkin nanti kamu ada case sama pasangan kamu, yang mungkin kamu ini rasanya kayak udah sepanjang banget rasanya di otak gitu kan, di hati udah gemeter rasanya, itu lebih baik kamu ngomong sama pasangan kamu untuk bentar ya, kasih aku waktu 10 menit untuk aku diam dan aku regulasi emosi dulu. Ini jadi ketika kamu merasa kalau aku ngomong, kamu malah akan nyakitin orang. Jadi lebih baik daripada aku menyakiti orang lain, aku memilih diam dulu. Semarah apapun, pastikan kamu melakukan hal tersebut. Karena apa? Ketika kita marah, yang keluar itu bukan diri kita, tapi emosi kita, ego kita. Jadi bukan diri kita yang sebenarnya, tapi orang lain belum tentu akan mengerti hal tersebut. Jadi daripada kita menyakiti orang lain dengan ibaratnya kayak kalau kamu pernah dengar orang udah nyakitin kita ya kita sakitin balik gitu. Padahal bukan kayak gitu konsepnya mungkin dalam beberapa case. Jadi kalau aku pribadi menyarankan untuk lebih baik diam dulu apapun yang dirasakan. Gunakan cara-cara kayak lo tarik nafas dulu, dia tenangin diri, kayak tenangin diri itu dengan cara menyadari bahwa segala hal di luar daripada diri kita itu bukan kontrol kita. Kayak teman-teman kamu yang kelakuannya ada aja ke belakangnya, itu kan di luar kontrol kita nggak bisa minta mereka untuk jadi apa yang kita mau. Nah, terus kalau misalkan kamu lagi di ke pasangan kamu kayak aku itu waktunya 10 menit, tolong diam dulu. Entah kamu mau sambil main HP atau kamu mau sambil dengerin musik. Nah, itu lebih baik karena di situ tuh kamu bisa sambil ngomong sama diri kamu sendiri, sambil kamu mikir, ini aku yang lagi aku rasa itu apa? Langsung kamu labeling kayak, ini aku marah kenapa? Aku kesel sama siapa? Lalu respon seperti apa yang bisa aku lakuin sih untuk menghadapi masalah itu. Di waktu 10 menit itu, dengan kemampuan overthinking kamu bisa lebih menganalisis masalah tersebut. Kadang kalau misalkan kamu butuh waktu lebih lama, kayak aku butuhnya nih 1 jam, aku butuh 2 jam. Makanya aku bilang waktu kita chat beberapa kali, kalau kamu butuh waktu silahkan kamu tenangin diri kamu dulu. Karena dengan begitu kamu bisa lebih menggunakan pikiran kamu untuk menganalisis kira-kira respon seperti apa sih yang bisa kita lakukan. Dengan hal tersebut kamu jadinya lebih bisa mengontrol emosi kamu. Gitu. Tapi kalau dari yang biasanya aku lakuin, karena terima kasih banyak Kak. Kayak apa ya? Tadi kakak sarannya aku bakal coba pakai, aku bakal coba dulu. Kalau misalkan emang ada yang aku rasa kayak ya kayak gini ya Kak, kayak gini nanti aku bakal ngelakuin kamu lagi, aku bakal pakai kamu lagi, aku bakal repot lagi dengan omongan aku. Apa nggak? Nggak apa-apa. Jadi kasih tahu aku gimana perkembangan kamu dalam mengontrol diri kamu. Terus juga kalau misalkan ada case something coba inget lagi harus diem dulu. Semarah apapun kamu, sakit apapun, usahakan diam dulu dan lebih baik kamu diam. Siap. Banyak kan? Banyak. Terima kasih Mas Yama. Kamu kan psikotes. Iya.